Pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Info Dunia, informasi dari berbagai penjuru dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dea Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari bayangan resesi kembali menghantui pasar modal dan juga sektor ekonomi real Amerika Serikat, menyusul penerapan berbagai tarif oleh pemerintahan Donald Trump. Di tengah kecemasan ini, Presiden Trump membantah bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi. Di tengah volatilitas bursa saham dan kekhawatiran soal resesi ekonomi, Presiden Donald Trump kembali menyatakan optimismenya mengenai perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Saham terjun bebas pada awal pekan perdagangan setelah Trump mengancam menggandakan tarif pada logam Kanada setelah Kanada berencana menaikkan harga ekspor listrik ke Amerika Serikat. Pada akhirnya keduanya saling mengalah. Sebagian warga Amerika Serikat tak terlalu khawatir, seperti seorang manajer restoran yang pernah mengalami dampak tarif Trump saat masa jabatan pertamanya. I remember 2018, 2020. It's gonna be alright. Politician is a game, right? Tapi warga lain cemas dengan lenyapnya nilai tabungan hari tua mereka berupa saham. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Ini bukan pertama kalinya ancaman resesi mengemuka di Amerika Serikat sejak resesi ekonomi terakhir pada 2020. Kali ini kekhawatiran soal resesi menguat dengan beragam tarif yang dikenakan pemerintahan Trump, seperti terlihat dalam indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi serta survei terpisah oleh University of Michigan. Indeks maupun survei ini mencermati sumber terbesar keresahan konsumen dan pelaku usaha adalah ketidakpastian seputar tarik ulur tarif pemerintahan Trump. It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Getting more certainty there, I think, would be helpful to people. Bila resesi terjadi, bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak. That's the way trade works in an integrated world. If the U.S. goes into recession, for example, or the U.S. becomes very restrictive, and Canada does, and Mexico does, then everything that Indonesian businesses export to the United States will be harmed. Pertengahan Maret, tarif 25% juga mulai berlaku untuk impor baja dan aluminium dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, ketegangan tarif antara Amerika Serikat dan juga mitra dagang memukul pasar saham Wall Street serta pelaku UMKM. Kekhawatirannya ini bukan hanya tarif tinggi, tetapi juga ketidakpastian yang berubah cepat. Berikut informasinya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk dua mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico,
And we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. California dikenal sebagai negara bagian suaka yang ramah terhadap imigran tanpa izin tinggal. Sebuah kota di sana justru memilih mendukung kebijakan deportasi Presiden Trump. Dikenal sebagai negara bagian suaka, California membatasi kerjasama polisi negara bagian dengan pihak imigrasi federal. Melarang polisi bertindak sebagai agen imigrasi atau melakukan penangkapan hanya karena pelanggaran imigrasi sipil. Tapi di negara bagian ini, kota Huntington Beach telah menyatakan dirinya sebagai kota non-suaka untuk imigrasi ilegal demi pencegahan kejahatan. If an undocumented person commits some kind of crime, especially a heinous crime, I want them removed. I want us to have every level of law enforcement to keep our community as safe as possible. And if you take that link out, that level of law enforcement out, we might be releasing somebody who we don't want back into our community. Pemilik restoran Charlie Zabla mendukung Huntington Beach sebagai kota non-suaka. By crossing the borders and coming here illegally, you already committed a crime. You broke the law. And that's not acceptable. I came here the legal way. I did the right thing right. I waited in line. I paid my dues. It took me 12 years to become a citizen. Masuk secara ilegal ke Amerika Serikat adalah pelanggaran perdata, bukan tindak pidana. Datang secara ilegal adalah pelanggaran ringan, tapi masuk kembali secara ilegal setelah dideportasi adalah kejahatan yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Instruksi Presiden Donald Trump yang diberi judul Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi Imigran akan menolak pendanaan federal bagi yurisdiksi suaka. Belum jelas dana federal apa yang akan dipotong dan yurisdiksi mana, dan apakah negara bagian California termasuk di dalamnya. Banyak kelompok pro-deportasi mengatakan deportasi imigran adalah demi keamanan. Namun menurut Lembaga Penelitian dan Kebijakan Imigrasi Harbor Institute, tidak ada bukti kota-kota suaka kurang aman. Study after study has proven that sanctuary cities not only don't increase crime, they actually reduce crime. And so for Huntington Beach politicians to be invested in trying to promote this anti-sanctuary policy actually shows that they're not invested in promoting public safety. Mengingat pemerintah kota tidak berkuasa atas penegak hukum setempat, keputusan Huntington Beach hanyalah langkah simbolis. This, declaration by the city is going to have limited impact because the cities don't have their own jails generally. The entity that controls the jails is the Orange County Sheriff's Department. That's a different decision maker. Ketika California memberlakukan Undang-Undang Suaka pada 2017, pemerintah Trump pertama berpendapat di pengadilan bahwa hal itu mengganggu otoritas imigrasi yang menegakkan hukum federal. Pengadilan banding memutuskan memenangkan negara bagian California, dan Mahkamah Agung AS menolak untuk meninjau kasus tersebut. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu pemirsa, ekonomi dan imigrasi menjadi 2 isu utama yang memengaruhi pilihan pemilih Amerika Serikat dalam Pilpres November 2024. Namun, bagaimana pandangan masyarakat Amerika terhadap perekonomian Amerika Serikat selama pemerintahan Donald Trump? Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat ke kisaran 3%. Tapi sejumlah pendukung Presiden Donald Trump tetap yakin pemerintahnya bakal mengendalikan kenaikan harga.
There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Pendukung lain juga menepis kekhawatiran ekonom bahwa tarif yang diberlakukan Trump ke negara-negara lain bakal memperparah inflasi. The tariffs, I think, are necessary for leverage, okay? And to make things fair when it comes to us purchasing things from other countries purchasing things from us. Beragam survei belakangan kembali menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat banyak tergantung dari afiliasi partai politiknya dan juga sentimen partisan. Bila tadi adalah pendapat dari sejumlah massa pro Donald Trump di negara bagian California, maka VOA juga mewawancarai sejumlah orang di ibu kota AS dan sekitarnya yang warganya cenderung pro partai oposisi Demokrat. Seorang pemilik bengkel yang dulu mendukung Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres mengatakan ia mulai melihat berkurangnya jumlah pelanggan yang mengurungkan niatan memperbaiki mobil mereka. Bila tarif dikenakan pada suku cadang, ia mengatakan pelangganlah yang nanti akan menanggung kenaikan harga ini. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. Seorang pemilik restoran di Washington DC juga pendukung Partai Demokrat. Ia juga harus mengencangkan ikat pinggang akibat inflasi. We deal with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching being price conscious about our price purchases. Sementara pemilik restoran lainnya mengatakan tarif atas produk Meksiko seperti alpukat membuatnya harus meningkatkan harga sebagian hidangan di restorannya. Meski tak mendukung Trump dalam Pilpres lalu, ia masih optimistis perekonomian bakal membaik. My only hope is that he follows through on the tips not being taxed for employees, for tipped employees. That would be a big boom that would help us in the restaurant industry. Satu lagi harapannya adalah agar pemerintahan Trump menurunkan harga energi sesuai janjinya dulu. Mengingat tingginya harga bensin membawa efek berantai pada harga berbagai kebutuhan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, pembekuan dana USAID dan juga penggabungannya dalam Deplu Amerika Serikat ini mengejutkan banyak pihak. Hal ini dianggap mirip dengan langkah yang diambil Inggris dalam mengubah struktur bantuan luar negerinya. Perdebatan soal Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Inggris. Pada 2020, Perdana Menteri saat itu, Boris Johnson, menggabungkan Departemen Pembangunan Internasional atau DFID dengan Kemlu. This will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort. The Foreign Secretary will be empowered to decide which countries receive or cease to receive British aid while delivering a single UK strategy for each country. Langkah Johnson sesuai dengan posisi partainya, Partai Konservatif yang skeptis terhadap pembelanjaan untuk bantuan luar negeri. Not always kind of aligned with what he thought the UK's foreign policy priorities should be. I think there was definitely a sense among those on the right of UK politics that DFID was kind of, a bit too big for its boots perhaps or needed better oversight. Tapi langkah pemerintah Johnson mengejutkan penerima bantuan. Pada 2020, pembelanjaan Inggris untuk bantuan luar negeri juga diturunkan dari 0,7% produk domestik bruto ke 0,5%. Penyaluran bantuan juga dialihkan sesuai dengan pertimbangan geopolitis. There was more attention being paid to trying to outcompete, let's say, China or Russia, particularly in Asia Pacific, trying to upscale investment in these regions where historically aid had been much more focused on Africa. Kemlu Inggris yang sebelumnya bernama Foreign and Commonwealth Office atau FCO sejak penggabungan DFID lalu menjadi Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO. Di Amerika Serikat, Menlu Marco Rubio sejak awal Februari merangkap sebagai penjabat Direktur USAID sambil revisi dilakukan terhadap organisasi dan aktivitas badan bantuan ini.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak agar bantuan asing diselaraskan dengan kebijakan America First atau mengutamakan Amerika sambil mencari jalan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pengalaman Inggris dengan David yang kini masuk Kemlu bisa menjadi pelajaran bagi AS, menurut analis. In the UK instance, there was a sort of reputational hit. DFID had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity. I think this is particularly going to be a case in the US. But there is now a sense that the FCDO is the sort of the one voice, and that there are people who have both development and diplomacy experience who are representing the UK in countries where the UK is spending development money. Juga menurut Durant, pengawasan ketat pembelanjaan penting bagi upaya menjaga dukungan publik bagi bantuan luar negeri. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Sekelompok pemuda Somalia rutin membersihkan pantai di Mogadishu, mengumpulkan 2 juta kilogram sampah. Kegiatan tersebut membuat mereka meraih penghargaan relawan Arab. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. وأسبوعي 167 يعني معنا إنه والله نظافة حيبها أسبوعا وحكي قوانين حيبة الليدو وحن ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeena gudaha xayawaanaadka noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. tiimkan ololaha nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war wadankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada horta loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, beberapa orang yang kehilangan kemampuan berbicara masih bisa menggerakkan otot pita suara. Para ilmuwan di California pun meneliti cara mengubah gerakan tersebut menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be fed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound. So that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using your vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu.
we made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini. Saya Deo Manik bersama tim Sinpo Dunia pamit dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.